Saudara, pada kami Kompas TV, Wakil Bupati Pidijaya Aceh mencurahkan kegelisahannya dan menumpahkan air mata menghadapi korban banjir di Pidijaya. Pengungsi tidur di tanah tanpa alas dan butuh susu untuk bayi. Kalau untuk di Pidijaya, posko kesehatan dan juga posko pengungsiannya. Jadi kalau posko kesehatan di rumah sakit umum, kalau posko-posko pengungsian hampir di semua desa yang terdampak bencana. Inilah yang menjadi kendala kita karena masyarakat kita tidak mungkin kita tempatkan di satu tempat karena tidak memiliki tempat kita. Dan kita sangat membutuhkan tenda darurat untuk pengungsian maupun rumah hunian sementara yang akan kita ini. Untuk sementara banyak pengungsi kita di pinggir jalan yang daerah daratan yang tinggi yang kira-kira kalau bencana banjir tidak bisa kena banjir lagi. Mereka ada di emperan-emperan toko, ada di pinggir-pinggir jalan, ada di menasa, di masjid, ada di gedung serbaguna. Tapi sangat membutuhkan adalah tenda pengungsian dan rumah hunian sementara, dan sampai saat ini kita sangat kekurangan adalah susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. Ya, baik. Baik, Bapak. Pak Wakil Bupati, pengungsi di sana masih kekurangan popok bayi, kemudian ada juga susu bagi balita yang di sana masih kekurangan. Selain itu apa lagi Pak yang masih dibutuhkan? Ini tentu saja jadi kerja keras dan PR tersendiri Pak ya, sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya Pak. Kita tidak mampu kali. Kita tidak mampu, daerah tidak punya fasilitas, tidak punya semua, kita tidak mampu semua. Kita mengharapkan ada penanganan dari pusat, dari Bapak Presiden, dari PBB pusat, dari kementerian untuk membantu kita. Semua kekurangan di bidang kesehatan, tidak mampu di bidang infrastruktur, tidak mampu. Kita masih banyak yang terisolasi, masih banyak jalan yang tidak bisa tembus kita untuk ke desa-desa yang akan kita lakukan. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya. Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles. Nggak ada, putus total. Ini bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Lihat, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, tim bantuan terus menggencarkan upaya dalam pendistribusian logistik ke daerah-daerah terdampak banjir dan juga longsor, khususnya daerah terisolasi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Misi percepatan penyaluran logistik jadi tantangan tersendiri setiap harinya. Seperti yang dirasakan tim heli Karakal HT7204 yang menyalurkan bantuan ke daerah terisolasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan berikut saudara penelusuran jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Ahadiat. Dari posko terpadu di Lanut Suwondo, barang-barang bantuan yang diterima dari berbagai penjuru daerah ini akan disalurkan menggunakan pesawat yang bersiaga. Salah satunya heli Karakal HT7204 milik TNI Angkatan Udara yang menyalurkan bantuan ke 2 titik daerah terisolir di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Heli Karakal yang berangkat menuju titik koordinat daerah terisolir membutuhkan waktu 15 menit dari Lanut Suwondo. Tak perlu waktu lama, terlihat dari berbagai penjuru warga mulai berlarian menghampiri sumber bantuan. Salah seorang warga penerima bantuan mengaku sudah menunggu bantuan ini sejak lama. Ia bilang ini merupakan bantuan pertama yang ia terima setelah 1 pekan rumahnya luluh lantak tersapu banjir. Misi berlanjut, titik kedua penyaluran bantuan di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang yang berebut ambil bantuan dari dalam heli. Saudara, saya sudah tiba kembali di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara setelah tadi menyalurkan bantuan ke daerah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kurang lebih selama 1 jam tadi kami melalui via udara dengan metode landing begitu, dengan disalurkan langsung tadi dibantu oleh prajurit dari TNI Angkatan Udara. Kita akan bertanya sebenarnya teknis pendistribusiannya seperti apa dan juga kesulitan ataupun kendala yang dialami sejauh ini terkait dengan penyaluran seperti apa. Sudah bersama dengan saya ada Kapten Penerbang Fadil dari Skadron Udara 8. Selamat siang. Selamat siang. Aceh Tamiang ke mana saja? Untuk kami sendiri tadi di Aceh Tamiang, di daerah Tualang Cut, kemudian di daerah Bupati Aceh, sama di daerah Desa Dalam. Bagian pada pendistribusian melalui heli ini pasti selalu landing atau seperti apa? Dan kesulitannya apa sih, Cap? Sebenarnya tidak selalu landing. Kita kesulitannya adalah karena medannya sudah, kita lihat sendiri keadaannya masih berlumpur dan banjir. Kita hanya menggunakan hanging power. Kita usahakan serendah mungkin sehingga barang-barang bisa terdistribusikan secara optimal kepada masyarakat dan warga yang membutuhkan di lokasi. Kalau misalkan yang Cap lihat sejauh ini memang masih ada daerah-daerah yang cukup parah atau dari pandangan mata Cap sendiri bagaimana? Daerah mana saja? Baik, untuk yang menurut kami sendiri yang masih parah ialah daerah di Aceh bagian selatan, yaitu di daerah Tualang Cut, Langsa, kemudian juga di daerah Aceh Tamiang itu sendiri. Kalau untuk fokus dari Skuadron 8 ini stay di Lanut Suwondo sampai kapan, Cap, rencananya? Untuk instruksi yang tidak ditentukan, jadi sampai penanggulangan bencana ini selesai, arahan dari pimpinan dan atasan. Apabila memang sebenarnya heli ini dilandingkan dengan keadaan seperti itu. Untuk masyarakat sendiri, karena kita menggunakan helikopter, di belakang kita ada namanya terrotor, sehingga terrotor ini tidak bisa terlihat oleh pilotnya di depan, sehingga tidak boleh diizinkan untuk lewat melintasi di bagian belakang pesawat. Kemudian untuk kuas pesawat sendiri sangat besar, sehingga apabila warga atau masyarakat hendak masuk ke dalam ke pesawat itu, dia harus menundukkan kepala dan juga dapat saling membackup dengan yang lainnya, karena akan terdorong oleh hostnya pesawat itu sendiri. Itu resikonya. Kemudian apabila memang sangat besar hostnya, barang yang kita berikan kemungkinan akan terbang apabila tidak segera dipegang atau diamankan oleh masyarakat. Tadi saya sempat ikut juga di heli Karakal ini untuk memberikan distribusi ke Kabupaten Aceh Tamiang. Kita harapkan tentunya bahwa bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan warga-warga yang terdampak dan daerah terisolir bisa sesegera mungkin bisa dapat dijangkau agar harapannya
kita sama-sama saling bahu-membahu untuk bisa menghadapi bencana alam ini. Nanda Aprilia, Andika Hadiat, Kompas TV melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.